Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Batang, kelas A2 akan melaksanakan proses coaching. Perkenalkan, nama saya Siti Mutoharo. Saya Sofatun Nikmah. saya Kusniase. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nikmah? Alhamdulillah baik, Bu Siti. Bagaimana kabarnya, Bu Siti? Alhamdulillah, kabar saya sehat Bu. Oh iya Bu, katanya Bu Nikmah hari ini mau melakukan proses coaching ya Bu? Iya betul, Bu. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan sama Bu Nikmah. Apakah boleh Bu? Boleh, Bu, silakan. Iya Bu, gini Bu ya, nanti ketika pada saat Ibu melakukan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati Bu dengan saya nilai, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kata kunci yang dikatakan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mengamati coachee apakah sudah menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang Ibu nanti sampaikan. Dan jangan lupa juga Bu, untuk coaching yang akan Ibu laksanakan itu nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yakni diantaranya dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi seperti itu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nikmah. Apakah boleh Bu? Boleh, Bu, silakan. Ya, jadi terima kasih Bu Nikmah. Untuk pertanyaan pertama Bu, adakah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini Bu? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini ya tentunya mengenai kompetensi inti coaching sendiri Bu, yaitu yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Oh iya, jadi Bu Nikmah akan mengembangkan 3 potensi inti ya Bu, yaitu dengan present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan oleh Bu Nikmah? Jadi kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Ya, jadi ada 2 kompetensi ya Bu ya, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah kira-kira indikator pencapaiannya sendiri itu apa Bu yang akan dicapai? Jadi indikator ketercapaiannya yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching hari ini Bu, yaitu saya itu menginginkan coachee itu mendapatkan solusi sendiri Bu. Coachee itu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu. Jadi menurut Ibu Nikmah untuk indikator ketercapaiannya yaitu coachee nanti dapat menemukan sendiri tentang solusi dan permasalahan yang dihadapi gitu ya Bu. Baik Bu Nikmah, atas kesediaannya yang sudah menjawab pertanyaan dari saya Bu, silakan kalau Bu Nikmah mau melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, nanti kita bertemu lagi ya Bu, lanjut untuk ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, silakan. Ya, Bu, terima kasih Bu Nikmah. Sama-sama, Silakan Ibu. untuk bisa melanjutkan kegiatan coaching dengan Terima coaching. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kusni. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kusni? Alhamdulillah sehat Bu Nikmah. Ada yang ingin diobrolin hari ini Bu Kusni? Iya Bu, ceritanya gini ya. Saya itu jujur saja Bu ya, bingung dengan anak-anak saya di kelas Bu ya. Mungkin karena efek dari corona ya Bu ya, selama beberapa tahun, 2 tahun ya Bu ya, itu mereka daring itu Bu ya, itu ternyata kok mengganggu keaktifan belajar mereka Bu. Selain mengganggu keaktifan juga
untuk pengumpulan tugas Bu, mereka jarang sekali mengumpulkan tugas, bahkan hanya sekitar mungkin kalau di presentasi itu hanya 50% yang mengumpulkan tugas, seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Husni punya kendala ya bahwa motivasi belajar anak menurun ya. Iya, Bu. Berkaitan dengan adanya dampak corona kemarin Bu ya, Iya. sehingga anak-anak juga kurang dalam pengerjaan tugasnya ya, ada yang tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya Bu Husni ya. Nah, tujuan yang diharapkan dari obrolan kita hari ini apa sih Bu Husni? Tujuan saya Bu, saya itu pengen cari solusi Bu, ya, pengen cari solusi, pengen cari pemecahan, bagaimana biar masalah saya itu terselesaikan Bu, seperti itu. Iya, jadi Bu Husni itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Husni ya. Nah, kesempatan apa yang dimiliki sekarang oleh Bu Husni? Kebetulan Bu ya, selain jam saya penuh ya Bu ya, jam saya itu berarti 1 minggu itu saya masuk itu 5 jam Bu. Jadi saya bisa menggali mereka ya. Biasanya gini Bu, karena ada beberapa anak yang sudah mau mengumpulkan tugas, berarti kan mereka nanti bisa Bu, bisa bisa ikut membantu saya ya, sehingga itu kesempatan saya Bu ya. Anak itu bisa nanti mengajak temannya untuk menyelesaikan tugas saya, mengumpulkan tugas saya, seperti itu Bu harapan saya. Oh iya, jadi harapan Bu Husni anak-anak itu mau mengumpulkan tugas Bu Husni ya, sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Husni ya, kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, sementara ini posisi murid Ibu itu di posisi angka berapa? Berarti untuk untuk skalanya Bu ya, kurang lebihnya itu 5 Bu. Oh, jadi murid Ibu Husni itu masih dalam skala 5 ya, berarti Iya. masih rendah ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu Husni itu menginginkannya itu maksimal itu di skala berapa kira-kira yang diinginkan Bu Husni? Iya, karena ini kan pelajaran IPA ya Bu ya, pelajaran yang momok juga ya Bu ya, yang kadang mereka juga kesulitan. Ya, saya enggak ingin terlalu tinggi Bu ya. Kalau bisa sesuai KKM Bu ya. Syukur-syukur di sini kan KKM saya kan 75 Bu. Nah, syukur-syukur saya nanti bisa mencapai di skala 8 Bu, seperti itu. Ya, jadi Bu Husni menginginkan siswanya itu ya kira-kira di skala 8 gitu ya. Iya. Nah, jadi peluang yang bisa diambil Ibu Husni apa ya supaya bisa mencapai skala 8 itu? Gini Bu, kebetulan di kelas yang saya ampu itu Bu ya, ada anak yang sedikit dia lebih daripada temannya, dan dia biasa tanya ya, dia biasa menjawab. Makanya saya berusaha untuk biar anak yang mengumpulkan tugas, yang aktif itu, yang tidak aktif ya, itu biar anak yang tadi ya biasa menjawab pertanyaan saya, biasa membantu saya dalam kegiatan pembelajaran, itu menjadi tutor sebaya Ibu. Jadi anak itu kalau misalkan dengan saya kok kesulitan ataupun mau mengumpulkan tugas malu, biasanya ya kalau dikasih tahu anak tersebut mau, jadi anak tersebut nanti akan saya gunakan sebagai ya, dia saya manfaatkan sebagai tutor sebaya, seperti itu. Oh ya, jadi Bu Husni ingin menerapkan metode tutor sebaya Bu Husni ya. Oke, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang Ibu alami? Untuk gangguan Bu, kebetulan itu di kelas saya Bu, itu ada satu anak ya, jadi kan yang satu anak yang pinter, tapi ternyata ada anak lain itu rada-rada ini Bu, kaitannya kesulitannya itu karena apa? Selain mapel saya IPA, ada anak yang rada gimana ya, maksudnya nakal sih tidak, dia terlalu aktif, sehingga yang namanya mapel IPA itu materinya kan banyak Bu, selain hafalan banyak, hitung-hitungan banyak ya, bahkan tugas juga banyak, secara otomatis kan karena pembahasannya banyak, tugas banyak. Nah, anak tersebut itu kadang tidak mau membuat Bu, seperti itu. Itu kendalanya karena memang dalam mapel IPA itu materi memang banyak, seperti itu.
Ya, jadi kendala Bu Husni itu kan materi IPA itu kan banyak. Jadi banyak anak-anak yang mungkin kesulitan ya dalam memahami pelajaran IPA itu gitu kan ya. Nah, kira-kira apa sih solusi yang dapat membuat murid Bu Husni itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA dan bisa meningkatkan nilainya ya dalam pelajaran IPA? Solusi yang saya lakukan Bu, yaitu saya akan mencoba untuk menerapkan ya anak-anak tersebut. Nanti saya pisah-pisahkan Bu, kira-kira dia itu minatnya di mana ya. Kemudian setelah saya pisahkan, saya beri tugas ya yang sesuai dengan bakat mereka ya, sehingga mereka itu tidak merasa tertekan, mereka tidak merasa dipaksa, karena memang itu sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu Bu. Selain itu juga saya akan menggunakan kaitan dengan sosmed Bu. Kebetulan anak-anak itu paling senang kalau disuruh membuat kegiatan di sosmed, entah itu menggunakan Canva ya, ataupun melalui kegiatan YouTube ya. Mereka itu paling senang Bu. Bahkan anak-anak itu IT-nya pinter-pinter Bu. Jadi kalau pada saat namanya praktek itu sering saya itu biasa itu mau mencoba menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran, seperti itu. Iya. Jadi Bu Husni itu ingin memisahkan sesuai dengan bakat dan minat anak gitu ya. Jadi anak itu belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu Bu ya. Dan juga ingin memanfaatkan sosmed ya, media sosial, baik itu berupa YouTube, Instagram atau yang lainnya Bu ya. Nah, jadi sekarang apa ini rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini Bu ya, seperti yang tadi saya ungkapkan ya, saya akan mengajak mereka, yaitu satu, mereka nanti sesuai dengan alur mereka, sesuai dengan keinginan mereka ya. Kemudian yang kedua, saya ajak mereka dengan pembelajaran yang asyik, yang menyenangkan. Biar gini Bu, mungkin akan saya ajak keluar ya, keluar kelas. Selain keluar kelas, kalau keluar kelas terus kan anak kadang ada yang merasa bingung itu ada acara apa. Nah, kalau dan takutnya kan membuat anak yang itu bosan Bu kalau keluar terus ya. Rencana saya itu akan saya ajak mereka nonton video, entah di IG atau mungkin di YouTube ya. Berarti kaitan dengan sosmed Bu. Itu rencana yang akan saya laksanakan. Iya, bagus sekali ya rencana Ibu ya. Jadi rencana Ibu mau mengajak anak-anak itu sesuai dengan alur mereka, sesuai dengan minat mereka. Kemudian mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas. Kemudian untuk mengajak anak menonton video, baik melalui IG ataupun YouTube. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu berhasil ya. Kira-kira ini Bu ya, rencana Ibu itu kapan sih akan dilaksanakan? Kebetulan kan ini ya Bu ya, besok itu hari Senin tuh sudah dilaksanakan penilaian akhir semester Bu ya. Jadi insya Allah akan saya laksanakan awal semester kedua Ibu. Jadi biar mereka juga, tapi sudah saya kasih tahu Ibu ya. Jadi biasanya itu kami itu sudah ada WA group ya. Jadi lewat itu kami bicarakan seperti itu. Ya baik Ibu, berarti Ibu akan melaksanakan rencana Ibu setelah kegiatan SAS ini ya, summatif akhir semester ini, berarti di awal semester depan Ibu ya. Nah Ibu kira-kira siapa ya yang bisa membantu Ibu gitu ya di dalam melaksanakan rencana Ibu ini di sekolah gitu? Iya Bu, yang membantu saya, yang mendukung saya selain Bapak Kepala Sekolah sendiri juga sangat mendukung Bu, juga teman-teman ya, teman-teman saya terutama yang sesama mapel Bu. Jadi yang sesama mapel biasanya kami saling seminggu sekali Bu, saling tukar pikiran ya, saling sharing kira-kira materi yang bagaimana yang akan kita sampaikan. Kemudian kalau misalkan ada kendala kaitan kok nilainya jelek juga kami selalu sharing seperti itu Bu. Ya baik, berarti Bu Husni akan sharing dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sejawat Bu Husni ya. Ya Bu Husni, kira-kira tidak lanjut dari hasil cooking ini apa ya? Apa yang Ibu
ingin dapatkan dari kegiatan coaching ini? Kegiatan yang ingin saya dapatkan Bu ya dari coaching ini, otomatis saya juga pengen anak itu Bu, ini saya kembali ke anak itu paham dengan materi saya, mereka aktif ya, antusias ya, kemudian juga mereka mau mengumpulkan tugas karena memang tugas itu sudah sesuai dengan bakat yang mereka punyai, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu ya yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar. Amin, sesuai dengan harapan Ibu ya tentunya ya. Iya, Ibu, percakapan kita udah di ujung sesi nih Bu. Kita akhiri sampai di sini Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Husni sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan hari ini ya. Iya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Ya, bagaimana nih Bu Nikmah dengan kegiatan coaching dengan Koci tadi, apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah kegiatan coaching saya hari ini bersama Koci berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah Bu ya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan ya yang akan saya tanyakan kepada Bu Nikmah ya, yaitu pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaiannya yang diinginkan Bu Nikmah itu sudah tercapai apa belum? Iya, jadi gini Bu ya, di dalam kegiatan coaching saya tadi itu ya, saya itu sudah melakukannya dengan menerapkan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya juga sudah menggali dari coach tersebut untuk menggali permasalahannya. Oke Bu Nikmah, berarti Bu Nikmah sudah berhasil ya melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi juga setelah saya amati Bu, ada beberapa catatan, yaitu Bu Nikmah sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindak yang nanti akan dilakukan. Dan Bu Nikmah juga sudah berhasil tadi menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach, kemudian agar rencana aksinya nanti berjalan dengan lancar dan baik, gitu ya Bu. Baik Ibu, tadi saya juga sudah mendengar ya percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, Ibu sudah present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif Bu, dan tentunya juga Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya Bu, pertanyaan lagi boleh Bu? Boleh silakan. Untuk kedepannya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nikmah berdasarkan hasil Ibu tadi melakukan coaching pada hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya, jadi saya itu ingin bisa mempelajari dan juga memahami alur tirta itu lebih dalam Bu, sehingga saya itu bisa melakukan kegiatan coaching itu lebih baik lagi dari sekarang. Oh ya Bu, baik Bu ya, luar biasa sekali Bu Nikmah. Jadi Bu Nikmah ini ingin mendalami lagi tentang alur tirta agar kegiatan coaching kedepannya itu jauh lebih baik lagi Bu ya. Ya udah Bu, terima kasih Bu ya sudah melakukan sesi tanya jawab pada siang hari ini. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi dengan melakukan kegiatan coaching tadi Bu ya. Kemudian tadi Bu Nikmah juga sudah melakukan dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu Nikmah ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Kusni. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kusni? Alhamdulillah sehat Bu Nikmah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Nikmah sendiri? Alhamdulillah Bu Kusni baik ya. Alhamdulillah. Bu Kusni hari ini mau melakukan kegiatan coaching kan? Nah sebelum Bu Kusni melakukan kegiatan coaching ya, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan ke Bu Kusni. Boleh Bu Kusni? Boleh Bu, silakan. Iya, baik Bu Husni, terima kasih ya. Jadi nanti ketika Bu Husni itu melakukan kegiatan coaching ya Bu ya, nanti akan saya amati dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching Bu. Nanti apakah Ibu Husni itu sudah menerapkan alur tirta belum dalam kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Husni? Apakah Ibu Husni sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kata kunci yang disampaikan oleh coach? Nanti juga saya akan melihat respon Bu ya dari coach sendiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Kusni. Nah, nanti ketika Bu Kusni melaksanakan kegiatan coaching Bu ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Bu ya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah Bu, baik sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal Bu, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Iya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Kusni pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi inti yang akan saya lakukan pada coaching hari ini Bu, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif, seperti itu Bu. Oh iya. Jadi Bu Kusni akan mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Nah Ibu, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana ya yang secara spesifik akan diobservasi pada kegiatan coaching hari ini Bu? Untuk ya lebih spesifik ya Bu ya, itu saya akan satu, yaitu mendengarkan aktif Bu. Dengan mendengarkan aktif kan otomatis saya bisa fokus pada kunci tersebut. Kemudian yang kedua itu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci, seperti itu Ibu. Oh iya, jadi Bu Kusni akan mengembangkan 2 kompetensi ya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Nah, apa ya indikator tercapaian yang ingin dicapai pada kegiatan coaching hari ini? Untuk indikator yang ingin dicapai pada coaching pertemuan hari ini Bu, yaitu saya itu pengen coach itu menemukan masalah ya, menemukan solusi, dan solusi dari permasalahan dari coach tersebut. Seperti itu. Baik Ibu, berarti indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada kegiatan coaching hari ini yaitu agar coach itu menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu ya. Terima kasih Bu atas kesediaannya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nanti setelah Bu Kusni melakukan kegiatan coaching bisa kita ngobrol lagi Bu? Boleh Bu. Iya Bu Kusni, silahkan Bu Kusni bisa melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Terima kasih Bu Kusni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Husni. Ini kok saya dapat info dari teman itu, katanya Bu Siti itu mau cerita. Kira-kira cerita apa ya Bu? Iya betul Bu Husni, saya itu mau bercerita dengan Bu Husni, yaitu mengenai peserta didik Bu. Jadi anak kelas 5 itu ada Bu, salah satu anak itu kalau setiap pelajaran itu sukanya ngobrol sendiri Bu, dan mengajak teman-temannya itu ngobrol Bu. Jadi anak itu kurang bersemangat saat mengikuti jam pelajaran seperti itu. Berarti di pelajaran Bu Siti itu anak ini ya, ini Bu Siti berarti ajar kelas 5 pas saat itu ya? Iya pas saya itu kebetulan di kelas 5 itu. Berarti anak tersebut itu semangat belajarnya kurang ya Bu, dan iya, selalu mengajak teman-temannya ngobrol ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Gini Bu ya, menurut Ibu kaitannya dengan belajar anak tadi ya, dengan semangat belajar anak tadi
Ya. Apa yang ingin ibu, apa yang ibu inginkan? Yang saya inginkan itu Bu ya, anak tersebut itu tidak ngobrol ketika jam pelajaran Bu, dan semangat dalam saat mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Berarti Bu Siti itu berharap anak itu aktif ya, semangat dalam belajar ya, tidak mengajak temannya ngobrol ya, seperti itu ya Bu ya, yang diinginkan ya. Oke, dari seperti itu kira-kira Bu ya, kalau dari level 1 sampai level 10 Bu ya, kira-kira posisi murid ibu yang sekarang ini di level berapa Bu? Posisi murid saya tersebut Bu masih di level 5 Bu, untuk dalam semangat belajarnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang ibu inginkan? Nah, saya tidak muluk-muluk sih Bu, saya menginginkan anak tersebut itu selalu fokus saat pelajaran seperti itu. Nah, kira-kira ya, untuk kaitan fokus ya, yang ibu inginkan itu dari level 1 sampai level tadi ya 10 tadi kan masih di tempat 5. Kira-kira ibu inginkan tuh level berapa? Saya itu menginginkan anak tersebut itu di level 8 Bu. Oke, ya bagus ya Bu ya, untuk level 8 ya. Terus dari level 5 sampai level naik jadi level 8 itu kira-kira ya, apa yang akan ibu lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan menganalisis peserta didik tersebut, kemudian saya akan mencoba membuat materi sekontekstual mungkin Bu, dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari murid yang sesuai dengan bakat murid tersebut seperti itu. Oke, tadi udah ibu berusaha untuk menganalisis ya, menganalisis dari anak, kemudian untuk membuat materi yang dengan kontekstual ya. Nah, yang saya tanyakan Bu ya, itu sudah bagus ya. Terus bagaimana ya kaitan yang ibu lakukan ya? Kira-kira dari kegiatan itu ya, apa yang akan ibu untuk lakukan Bu? Ya. Yang saya akan lakukan itu yaitu saya akan membuat materi kontekstual mungkin Bu, karena dengan seperti itu mungkin anak tersebut bisa tertarik dan lebih semangat dalam belajar seperti itu Bu. Oke ya, berarti yang paling efektif nih Ibu ya. Kira-kira yang paling efektif berarti ya membuat materi yang sekontekstual mungkin tersebut. Oke ya, kira-kira berarti dengan materi yang kontekstual tadi itu akan membuat semangat anak jadi lebih ya pada saat pembelajaran Bu Siti seperti itu ya Bu ya. Oke. Kira-kira Bu, apa sih ya motivasi ya biar anak tuh lebih termotivasi dengan pelajaran ibu? Mungkin kalau dengan dua cara tadi kurang cukup Bu ya, mungkin saya akan lebih mengetahui latar belakang murid tersebut Bu, dengan cara saya mengetahui latar belakang tersebut dan menggali latar belakang anak tersebut, mungkin saya bisa mengetahui dan bisa memahami kebutuhan peserta didik tersebut seperti itu Bu. Oke, gini ya Bu ya, tadi kan ibu cerita kalau ibu itu bukan guru kelas ya, tapi guru mapel. Nah, bagaimana ibu tahu untuk latar belakang anak tersebut? Bagaimana untuk oh ini anak seperti ini, anak seperti ini, itu caranya bagaimana Bu? Caranya mungkin itu ya Bu, saya akan lebih berkolaborasi mungkin dengan guru wali kelasnya di wali kelas 5. Saya akan berkolaborasi, mungkin dengan saya berkolaborasi dan menanyakan kepada wali kelasnya, saya akan mengetahui latar belakang anak tersebut, karena wali kelas kan yang lebih memahami peserta didik tersebut gitu ya Bu. Ya, mungkin seperti itu. Berarti ibu akan berkolaborasi ya? Iya. Ibu akan berusaha menggandeng dari wali kelas untuk mengetahui latar belakang dari anak tersebut. Memang kenyataannya kalau kaitannya dengan latar belakang memang mereka lah yang lebih paham ya. Jadi guru kelas itu lebih paham kira-kira anak itu masuk kategori seperti apa. Nah terus Bu ya, itu kan kaitan yang pertama ya. Kemudian kira-kira apa rencana ibu ya? Rencana ibu untuk mendapatkan itu semua ya? Apa yang akan akan kita capai pada percakapan kita kali ini?
Mungkin yang sudah saya capai ya Bu, dari percakapan pada siang ini, saya tahu bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar anak tersebut. Kemudian salah satunya tadi ya Bu, dengan mengetahui latar belakang anak tersebut. Kemudian saya membuat materi sekontekstual mungkin. Kemudian saya juga harus mengetahui latar belakang anak tersebut, sehingga saya lebih bisa anak tersebut bisa mengena kayak gitu, seperti itu. Dan mereka bisa memahami dan lebih dekat lagi dengan mereka, seperti itu. Oke Bu, oke. Baik sekali Bu ya. Ini kira-kira Bu, rencana Ibu akan melaksanakan kegiatan itu mulai kapan Bu? Rencana saya sih minggu depan Bu ya, pas waktu pelajaran saya. Oh seperti itu, oke Bu, bagus sekali ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya saya Bu ya, ini yang pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Dari strategi-strategi yang Ibu lakukan tadi ya, menggunakan materi yang kontekstual ya, pendekatan melalui wali kelas ya, mungkin juga bisa melalui dari orang tua ya Bu ya, orang tua murid ya. Nah oke ya, berarti dari itu semua Bu ya, sekarang itu kira-kira ini ya akan Ibu laksanakan kan tadi minggu depan ya, berarti dari minggu depan nanti kita ketemu lagi Bu ya, kita ketemu lagi, kita dongeng lagi. Mungkin berarti kalau Ibu mau melakukannya minggu depan, berarti kita mulainya 2 minggu lagi Bu ya, kita ketemu, kita dongengan lagi ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu capai dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, yang sudah saya capai, yang saya ambil benang merahnya saja Bu ya. Ya, saya jadi tahu Bu bagaimana cara membangkitkan atau membangunkan minat semangat belajar anak dengan cara tadi Bu ya, dengan membuat materi kontekstual mungkin. Kemudian saya juga bisa mengetahui latar belakang peserta didik tersebut dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan disitulah saya juga Bu, jadi bisa memahami anak tersebut, dan saat pembelajaran itu saya lebih dekat dan lebih Bu, dalam pembelajaran itu saya lebih bisa fokus dan anak tersebut juga bisa fokus. Oke, berarti ya ini sudah hampir terselesaikan Bu ya. Berarti nanti coba Ibu ketemu berarti dengan murid 1 minggu lagi rencana Ibu, kemudian 1 minggu kemudian kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, seperti itu Bu ya. Oke, hasilnya seperti apa nanti, seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Kusni. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bagaimana Bu Kusni tadi kegiatan coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Nikmah, tadi kegiatan tadi itu lancar ya, tanpa halangan suatu apapun Bu Nikmah. Ya alhamdulillah Bu Kusni ya. Nah setelah tadi Bu Kusni melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bu Kusni nih ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah didapatkan Bu Kusni ya dalam kegiatan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Ya. Gini Bu, selama saya melaksanakan coaching tadi ya, saya tuh melakukan kegiatan yang sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Di antaranya saya itu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu ya. Kemudian saya juga berusaha untuk menggali Bu, menggali dari dari coach tadi untuk tahu permasalahannya apa, seperti itu Bu. Oh, berarti Bu Kusni sudah berhasil ya tadi ya dalam melakukan kegiatan coaching ya. Jadi Bu Kusni sudah menerapkan alur tirta ya. Jadi tadi juga setelah saya amati, saya memiliki beberapa catatan nih Bu Kusni ya. Ya, jadi Bu Kusni setelah saya amati itu Bu Kusni sudah berhasil menerapkan alur tirta ya. Tadi juga sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian Ibu Kusni juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach dan sudah mengarahkan coach untuk melakukan atau mencari rencana aksi ya, ataupun tindakan
tindakan apa sih yang sebaiknya coach lakukan gitu ya, dan tanggung jawab Bu Kusni juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach ya, agar rencana aksinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi juga Bu Kusni juga sudah fokus ya, sudah fokus pada Puci ya. Tadi kan juga saya mengamati percakapan Ibu ya. Ibu sudah presence atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh Koci. Oh ya Bu, satu lagi ya pertanyaan Bu ya. Untuk ke depan Ibu ya, untuk ke depan itu kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Iya Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi ya, yaitu saya tuh ingin ini Bu, ingin lebih memahami ya, ingin lebih mempelajari tentang alur tirta, mendalami alur tirta, biar nanti pada saat saya melaksanakan coaching lagi tuh lebih dari yang pertama Bu, sehingga saya tuh bisa kegiatan coaching berikutnya itu lebih baik daripada coaching sebelumnya, seperti itu Ibu. Baik, luar biasa sekali Bu Kusni. Jadi Bu Kusni ingin mendalami lagi ya tentang alur tirta ya, sehingga kegiatan coaching ke depan agar berjalan lebih baik lagi. Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi dengan melakukan kegiatan coaching, sudah melakukannya dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, saya akhiri sampai di sini Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Husni. Apa kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Husni? Alhamdulillah baik ya. Ibu, ini saya dengar Bu Siti mau melakukan coaching hari ini ya? Iya, betul sekali Bu. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching untuk hari ini, ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu. Bolehkah Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, iya Bu, ini sebelum Ibu melakukan coaching ya, antar coach dan coachee Bu ya, itu saya akan mengamati Bu ya. Saya akan mengamati, saya akan menilai yang akan Ibu lakukan kira-kira sudah sesuai belum dengan rubrik penilaian dari coaching tadi Bu ya. Seperti apakah Ibu sudah menanyakan apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta ya, Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dan kata kunci yang ada di coaching tadi ya Bu ya. Nah, saya juga ingin mengamati coaching dan ini Bu tadi ya, coaching kira-kira yang tadi bicara dengan Ibu itu sesuai tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach tadi, dari Ibu tadi ya, yang Ibu sampaikan ya. Jangan lupa Bu ya, antara coaching yang Ibu laksanakan nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Ya, di antaranya Bu yaitu kemitraan ya, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu ya. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching yang ini Bu, ada sedikit pertanyaan Bu ya dari saya. Kira-kira ya kompetensi apa yang akan Ibu Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Ibu? Kompetensi yang saya akan lakukan yaitu kompetensi inti ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi Ibu Siti akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, betul. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ya, dari ketiga tadi kompetensi mana yang akan Ibu
kompetensi mana yang akan Ibu spesifikkan ya, akan diobservasi oleh Ibu Siti? Yang lebih spesifik itu nanti ada dua ya Bu, yang saya akan kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching seperti itu. Iya. Jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, Iya, ya. Yang diantaranya itu ada mendengarkan aktif, ya, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira ya indikator apa yang ingin Ibu capai untuk kegiatan coaching hari ini, Bu? Indikator yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini Bu, yaitu saya menginginkan nanti coaching itu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya oleh coaching tersebut. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu indikator yang ingin dicapai ya dari coaching tadi itu dapat menemukan ya Bu, Iya, menemukan masalah sendiri ya, kemudian menemukan solusi ya, Iya. solusi dari permasalahan yang dialami coaching tersebut ya Bu Iya. ya. Baiklah Bu, terima kasih Bu ya atas kesediaan Ibu ya untuk menjawab pertanyaan dari saya ya. Sebelum ini ya Bu ya, nanti Ibu silahkan melaksanakan kegiatan coaching ya. Mohon dimanfaatkan ya Bu ya sebaik-baiknya, dan setelah Ibu melakukannya nanti kita ketemu lagi ya Bu ya untuk ngobrol-ngobrol kembali ya, kira-kira bagaimana kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini. Demikian Bu ya. Ya, terima kasih Bu Husni. Jadi, silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Ya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nikmah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Selamat siang, Bu Siti. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nikmah? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oh iya Bu, katanya Bu Nikmah ingin ngobrol ya sama saya. Kira-kira mau ngobrolin apa ya Bu? Jadi gini Bu ya, saya itu punya masalah dengan murid saya Bu. Oh, gitu. iya. Jadi motivasi belajar PAI murid saya di kelas itu sangat rendah Bu. Jadi menurun gitu. Oh iya, jadi Bu Nikmah itu mengalami masalah tentang rendahnya motivasi siswa dalam belajar PAI, seperti itu Bu ya. Dari pertemuan kita siang ini Bu, kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Bu Nikmah? Ya, saya itu ingin meningkatkan motivasi anak didik saya itu agar semakin meningkat gitu. Oh iya, jadi Bu Nikmah itu ingin meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya di kelasnya Bu Nikmah, agar peserta didik itu semangat dalam belajar seperti itu Bu ya. Kira-kira faktor penyebab rendahnya motivasi belajar PAI di kelasnya Bu Nikmah itu apa ya Bu? Ya mungkin karena itu Bu ya, mereka menganggap bahwa pelajaran PAI itu pelajaran yang membosankan gitu ya. Jadi mereka itu menganggapnya pelajaran yang kurang menarik lah bagi anak-anak ya. Jadi mereka kurang tertarik dengan pelajaran PAI itu. Oh, jadi banyak faktor gitu ya Bu yang bisa menurunkan motivasi belajar PAI-nya. Lah Bu Nikmah pingin situasi yang seperti bagaimana sih Bu supaya anak tersebut itu bisa meningkat seperti itu Bu? Jadi saya itu pinginnya nih Bu Siti ya, suasana kelas ketika saya mengajar itu interaktif Bu. Anak-anak itu aktif dan antusias mengikuti pembelajaran PAI gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu nggak bosan, nggak ngantuk, jadi senang gitu dalam belajar PAI. Jadi Bu Nikmah itu ingin kelasnya interaktif dan anak-anak tersebut tidak jenuh, tidak ngantuk, senang, antusias seperti itu Bu ya. Kalau begitu Bu, untuk level dari level 1 sampai level 10, skala angka 1 sampai 10, pada saat sekarang itu belajar PAI anak tersebut itu di level berapa itu Bu Nikmah? Kalau semangat belajar mereka, kalau saya lihat dari hasil belajarnya Bu ya, masih sangat rendah Bu, di kisaran 3 sampai 4 lah. Ya ada beberapa anak Bu ya yang sudah mampu mengikuti pembelajaran PAI itu ya, sudah semangat itu karena mereka mungkin punya kesiapan belajar yang sudah matang gitu. Tetapi ada juga yang lain yang hanya mengandalkan belajar PAI itu hanya di kelas saja Bu.
gitu ya Bu. Jadi antusias anak tersebut masih, menurut saya masih rendah itu ya Bu. Masih rendah. Masih rendah karena masih berkisar 3 sampai 4 ya Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Nikmah lakukan agar mencapai skala maksimal gitu Bu? Apa yang akan Bu Nikmah lakukan agar skalanya itu maksimal dan bisa memenuhi yang diinginkan oleh Bu? Jadi mungkin Bu ya, saya itu harus melakukan inovasi dalam pembelajaran PAI Bu ya. Saya itu ingin menghapus anggapan anak-anak Bu. Kalau pembelajaran PAI itu ada pelajaran yang membosankan, pembelajaran yang isinya hanya ceramah saja, hanya hafalan saja gitu. Jadi saya itu ingin menghapus anggapan anak yang seperti itu Bu ya. Jadi ya jujur sih Bu ya, selama ini itu saya mengajar itu lebih dominan ke metode ceramah ya dan klasikal gitu. Jadi anak-anak itu hanya mendengarkan saja dan juga mengerjakan tugas. Lah mungkin itu Bu yang membuat anak-anak itu bosan gitu Bu ya, kurang antusias. Jadi mungkin ya saya harus mengubah model pembelajaran saya Bu, model pembelajaran yang interaktif, yang berpihak pada murid, untuk meningkatkan semangat dan juga antusias murid ya dalam belajar PAI. Jadi saya itu pingin pelajaran PAI itu pelajaran yang dinanti-nantikan siswa gitulah Bu. Jadi kalau siswa itu sudah menanti-nantikan belajar PAI, berarti kan siswa senang tuh belajar PAI Bu. Nah yang saya harapkan itu ya skala angkanya bisa meningkat lah di angka 8. Kalau syukur-syukur sih bisa di atasnya Bu. Berarti Bu Nikmah itu menginginkan paling tidak di angka 8 gitu ya Bu. Bu Nikmah ingin meningkatkan antusias anak dalam pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu ya Bu. Sehingga anak itu agar dia lebih senang dan selalu nanti pembelajaran PAI. Lah menurut Bu Nikmah, hambatan apa ya kenapa bisa motivasi anak itu rendah dalam saat pembelajaran PAI Bu? Ya mungkin menurut saya Bu ya, hambatannya kenapa kok bisa motivasi anak-anak itu rendah, itu mungkin karena media pembelajarannya mungkin kurang Bu ya, kurang sesuai. Kemudian saya juga kurang waktu Bu untuk menyusun modul ajar yang inovatif ya, yang dapat meningkatkan minat belajar anak gitu Bu ya. Saya hanya sering menggunakan metode ceramah, hanya klasikal, yang kurang interaktif gitu, sehingga membuat anak-anak itu jenuh dan bosan dalam belajar PAI. Oke, berarti ada beberapa hambatan ya Bu, di antaranya tadi masih menggunakan metode ceramah, kemudian masih klasikal dan juga kurang interaktif. Nah, kira-kira hambatan-hambatan yang Bu Nikmah sampaikan itu ada jalan keluarnya tidak Bu? Mungkin Ibu ya, sepertinya sih saya itu harus menyusul modul ajar yang lebih interaktif lagi Bu. Kemudian menggunakan media ajar yang sesuai, kemudian membuat pembelajaran itu yang berpihak kepada murid ya. Kemudian agar mereka itu murid-murid itu bisa terlibat langsung di dalam pembelajaran. Seperti saya itu biar anak-anak senang dalam belajar ya, saya mungkin harus menggunakan video pembelajaran, terus PowerPoint interaktif. Kemudian saya juga harus menggunakan mungkin media digital lain Bu ya, seperti misalkan kuisis dan lain-lain untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar PAI. Oh iya, berarti Bu Nikmah harus lebih kreatif dan inovatif ya Bu, agar lebih terlihat aktif di kelas begitu ya Bu. Menyelingi pembelajar dengan ice breaking mungkin Bu ya, sehingga mereka tidak bosan dan enjoy dalam pembelajaran PAI, sehingga pada saat belajar PAI tidak menjadi momok lagi ya Bu. Kemudian anak-anak nanti bisanya menganggap belajar PAI itu membosankan, nah sekarang bisa menjadi menyenangkan karena dengan berbagai metode tadi yang Bu Nikmah lakukan gitu ya Bu. Nah kira-kira rencana belajar PAI agar tidak membosankan itu langkah-langkah apa itu Bu yang akan dilakukan dan kapan itu Bu? Rencananya sih saya itu akan menerapkan langkah-langkah itu ya secepatnya ya. Kalau bisa sih minggu depan Bu, karena minggu ini kan kita masih melakukan SAS ya, sumatif akhir semester gitu. Jadi ya mungkin baru bisa saya laksanakan mungkin di awal semester 2 Bu. Jadi akan dilaksanakan pada awal semester 2 ya Bu, karena ini sudah di penghujung semester 1 gitu ya Bu. Kemudian apa yang akan direncanakan terlebih dahulu untuk mempersiapkan pelaksanaan tersebut Bu Nikmah?
Ya saya itu pertama ya saya ingin menyusun modul ajar yang interaktif dulu Bu ya, dengan membuat PowerPoint dan juga media-media ajar yang sesuai dan menarik dalam pembelajaran PAI Bu. Iya, jadi Bu Nima akan mempersiapkan modul ajar dan pembelajaran yang menarik ya Bu kepada peserta didik agar peserta didik tersebut tidak bosan kayak gitu Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira untuk bisa mengetahui Bu Nikmah sudah melaksanakan rencana itu apa belum, perlu kita adakan pertemuan lagi mungkin kalian Bu. Bagaimana Bu Nikmah, setuju apa tidak? Ya setuju aja sih Bu, saya nanti rencananya juga mau menemui Bu Siti kembali ya. Oh iya. Saya itu ingin sharing gitu ya mengenai apa yang sudah saya lakukan dan nanti juga bagaimana hasilnya gitu. Iya, kalau seumpama nanti kita ketemu lagi, kita sharing-sharing lagi, kira-kira siapa ini Bu yang nanti bisa membantu atau bisa dimintai bantuan di sekolahnya Bu Nikmah? Mungkin kalau menurut saya ada sih rekan guru ya yang pembelajarannya itu sangat kreatif gitu ya, pembelajarannya inovatif, itu ada yang namanya Pak Budi Bu. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Pak Budi. Oh iya Bu, berarti nanti Bu Nikmah akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Bu ya, agar lebih mudah dalam melaksanakannya. Baiklah Bu, dari kegiatan percakapan siang ini kita sudah di ujung sesi ini Bu Nikmah ya. Apa yang Bu Nikmah dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu? Alhamdulillah Bu Siti, saya lebih lega dengan berbagi apa yang saya keluhkan ya kepada Bu Siti. Jadi dari percakapan ini saya dapat menyusun rencana untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak ya pada pembelajaran PAI. Jadi terima kasih Bu Siti yang sudah mau meluangkan waktu dan mau mendengarkan keluhan saya. Iya, sama-sama Bu Nikmah ya. Semoga rencananya berjalan dengan baik seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu Nikmah. Semoga bisa lega. Sekarang sudah lega ya. Ya, selamat siang, sukses selalu Bu Nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Ya, waalaikumsalam Bu Sini. Bagaimana Bu Siti untuk kegiatan coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Kuci berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar Bu Sini. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi saya melakukan observasi Bu, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti ya. Yaitu Bu, tadi itu kan Ibu sudah melakukan ya coaching ya Bu ya dengan teman Ibu. Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching ya, kaitan terkait dengan ketercapaian yang diinginkan Ibu? Iya, tadi di dalam saya melaksanakan kegiatan coaching tadi Bu, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga sudah menggali dari coaching mengenai hal tersebut untuk menggali permasalahannya seperti itu. Oke, berarti tadi Bu Siti sudah berhasil ya melakukan kegiatan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya, betul. Oke ya. Tadi saya juga mengamati Bu ya. Ibu itu ini ada beberapa catatan dari yang tadi saya amati Bu, yaitu yang pertama tadi Ibu sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya. Di antaranya itu menanyakan tujuan kepada coach ya, dan mengidentifikasi juga permasalahan yang dihadapi oleh coach ya. Bahkan mengarahkan ya coach untuk mencari apa, mencari rencana aksi Bu ya. Dari kira-kira permasalahan itu nanti mau diapakan, dan juga bisa menemukan menemukan masalahnya, menemukan permasalahannya, solusinya ya. Bahkan Ibu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya dari coach tadi ya. Alhamdulillah dengan berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, baik Bu ya, dari percakapan yang Ibu lakukan tadi dengan coach tadi ya, Ibu juga sudah fokus Bu ya, sudah fokus ya. Bahkan Ibu sudah kehadiran penuh ya. Bahkan Ibu sudah mendengarkan aktif apa yang
utarakan dari Puji tadi ya, tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh iya Bu, satu lagi pertanyaan boleh Bu? Ya boleh Bu, silakan. Gini Bu, untuk kedepannya ya, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil tadi yang dilakukan coaching yang barusan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan lebih mempelajari dari dan memahami alur tirta ya Bu, dan lebih dalam lagi untuk melakukan coaching, sehingga kegiatan coaching yang akan saya lakukan itu nantinya akan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Bu. Baik Bu ya, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu itu ingin mendalami lagi tentang alur tirta ya. Iya. Biar nanti ke depannya kalau Ibu melakukan coaching lagi, Ibu bisa lebih baik dari coaching yang sebelumnya. Oke ya. Ibu terima kasih sekali ya. Ibu sudah melakukan mau untuk tanya jawab ya. Bahkan sudah saya observasi juga ya pada saat kegiatan coaching yang Ibu lakukan ya, dan sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya. Terima kasih Ibu. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.